Baik, terima kasih atas waktu yang kalian berikan kepada kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami mengucapkan penganjali umat. Om Swastiastu. Dan sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan nama-nama kelompok. Saya sendiri Gede Bagus Pramaya Esta Diputra, NIM 180201 3406, dan teman saya Kadek Wawan Adi Nugraha, NIM 180201 3197, dan teman saya I Gede Chandra Dinata, NIM 180201 3149, dan teman saya lagi satu I Komang Agus Haksama, NIM 180201 3155. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul penyusunan anggaran bahan baku. Pengertian bahan baku. Dalam pengendalian bahan baku, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat anggaran pembelian bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian barang yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan yang erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. Sehingga biaya bahan baku langsung merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Bahan baku tak langsung adalah bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi tetap tidak secara tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Dedi. Fungsi penyusunan bahan baku. Fungsi penyusunan bahan baku dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah, jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah, besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan. Dan yang ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Selanjutnya, tujuan penyusunan bahan baku. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Dan yang keempat, sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Dan ada anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku adalah suatu perencanaan terperinci tentang penggunaan bahan baku yang proses produksi selama satu periode mendatang. Anggaran bahan baku diperlukan untuk mengatur untuk menghindari tidak tepatnya persediaan bahan baku. Anggaran bahan baku digunakan sebagai alat pengendalian bahan baku agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Komponen anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Dan yang terakhir adalah anggaran pembelian bahan baku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Wawan. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam bentuk periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Jumlah pembelian yang paling ekonomis. Hal yang perlu dipikirkan oleh perusahaan selain besarnya kebutuhan juga besarnya jumlah bahan baku setiap kali dilakukan pembelian. Jumlah pembelian dapat dihitung dengan EOQ, Economical Order Quality. Dalam EOQ ini dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu 1. Biaya pemesanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku. Biaya berubah-ubah sesuai dengan frekuensi kegiatan. Yang kedua, biaya penyimpanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang dibeli.
Anggaran persediaan bahan baku. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan-bahan baku diperhitungkan. Setiap perusahaan mempunyai kebijakan dalam menilai persediaan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya kebijakan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi 1. Kebijakan FIFO, first in, first out. 2. Kebijaksanaan LIFO, last in, first out. Bentuk dasar anggaran persediaan bahan baku. Dalam anggaran persediaan bahan baku perlu diperinci hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Jenis bahan baku yang digunakan. 2. Jumlah masing-masing jenis bahan baku yang tersisa sebagai persediaan. 3. Harga per unit masing-masing jenis bahan baku. Nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Anggaran bahan mentah yang sudah habis digunakan. Bentuk dasar anggaran persediaan bahan baku. Dalam anggaran persediaan bahan baku perlu diperinci hal-hal sebagai berikut. 1. Jenis bahan baku yang digunakan. 2. Jumlah masing-masing jenis bahan baku yang tersedia sebagai persediaan. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu anggaran bahan mentah yang habis digunakan memperinci hal-hal. Yang pertama ada jenis bahan mentah yang digunakan. Yang kedua ada jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang ketiga ada harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Yang keempat ada nilai masing-masing bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang kelima jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan mentah, dan yang terakhir ada waktu penggunaan bahan mentah. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produksi, jadi yang dapat mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan baku. Adapun tujuan penyesuaian anggaran bahan baku yaitu yang pertama, dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun yang akan dibeli selama periode tertentu. Yang kedua, dapat diketahui harga bahan baku. Yang ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku. Yang kelima, ada dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku yang merupakan salah satu unsur biaya pabrik. Yang terakhir ada dengan anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Adapun fungsi anggaran bahan baku diantaranya, yang pertama ada sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Yang kedua ada sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Dan yang ketiga ada sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran bahan baku terdiri dari 4 komponen, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Dalam sistem pembelian bahan baku terdapat beberapa dokumen sumber dan dokumen pendukung lainnya menunjang bahan baku, yakni sistem pembelian bahan baku, biaya yang dihitung dalam harga pokok bahan baku yang dibeli, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.